أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas nikmatnya, atas karunia-Nya, atas kehendaknya, atas izinnya, hari ini kita berkumpul di lapangan ini. Lapangan yang dahulunya kita hanya gunakan untuk keseharian kita, berolahraga, bertemu, berkumpul, bersilaturahim, bermain-main ketika kecil. Hari ini atas izin Allah, di samping lapangan ini ada sebuah masjid yang berdiri, mengumandangkan azan 5 kali sehari, untuk memanggil kita kepada Rabb kita, memanggil kita kepada yang memberi kita rezeki, mengajak kita sujud walau hanya 5 menit, menyuruh kita bangun dengan panggilan hayya ala salah, ayo hambaku salat, hayya ala falah, ayo hambaku menuju kemenangan, menang di dunia, menang di akhirat, bertakwa di dunia, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Dengan mengumandangkan as-salatu khairun minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur. Tanda bahwa Allah begitu sayang pada hambanya. Tanda bahwa di kampung Aditarina ini, yang dinamakan kampung perjuangan, perjuangan paling utama adalah bangun salat subuh. Perjuangan paling utama mau salat di saat-saat kita cari rezeki. Bagaimana mungkin kita tidak salat lalu kita cari rezeki dan kita tinggalkan yang memberi rezeki? Bagaimana mungkin saudaraku Anda lupa kepada Allah yang memberikanmu tangan yang sehat, kaki yang sehat, mata yang sehat, dengan itu Anda pakai untuk mencari rezeki, lalu Anda tidak mau sujud kepada yang memberi rezeki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allah berfirman di dalam surah Thaha ayat ke-132, saudara sekalian. Kata Allah Azza wa Jal, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan. Salatlah kalian dan perintahkanlah keluargamu untuk salat. Salatlah dan perintahkan keluargamu untuk salat. Suruh anakmu salat, suruh istrimu salat. Salatlah kalian, kata Allah, wa'mur ahlaka bis salah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, sabarlah sedikit, karena sabar itu temannya salat. Karena salat temannya sabar. Tidak ada yang bisa istiqamah dalam salatnya kecuali orang yang sabar. Sabar Pak, 5 menit saja itu salat. Bayangkan 7 takbir, 5 takbir tadi yang kita pakai dengan bacaan Al-A'la dan Al-Ghasyiyah juz ke-30, itu hanya 5 menit saudara sekalian. Kalau imamnya cuma baca pendek, takbirnya cuma 1, 3 menit salat subuh saudara sekalian. Paling lama 5 menit. Apa yang kita harus tinggalkan dengan meninggalkan Allah yang menciptakan kita? Padahal kita butuh rezeki, kita butuh kehidupan, kita butuh segalanya dari Allah Azza wa Jal. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku, hari ini di Idul Adha ini bukan sekedar kita berkumpul saja untuk sholat dan mendengarkan khutbah, tapi ada perjuangan yang jauh sebelum adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum para nabi-nabi sebelumnya, bapaknya para nabi bersama anak kandungnya Ibrahim dan Ismail yang menjadi contoh teladan, sehingga akhirnya setiap hewan kurban yang kita sembelih, setiap hewan kurban yang kita potong pada hari raya Idul Adha adalah bagian daripada amal jariyah Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam. Sungguh ketauhidan, keyakinan bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakannya.
ketika Allah memberikan tanda kepada Nabi Ibrahim lewat mimpinya. Lalu kemudian Allah berfirman lewat lisan Ibrahim di dalam surah As-Saffat, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya bunai, hai anakku, inni ara fil manam, saya lihat dalam tidurku, anni azbahuk, fanzur madza tara." Saya melihat dalam tidurku, saya menyembelihmu wahai anakku, maka bagaimana pendapatmu? Kata anak ini, kata Ismail alaihissalam, yang juga menjadi kakek dari Rasulullah, menjadi nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjawab, "Ya abatif al ma tu'mar." Ayahku, kerjakan yang menjadi perintah Allah kepadamu. Satajiduni, engkau akan mendapatkanku ya wahai ayah, insyaallah minas sabirin, termasuk hamba, termasuk orang yang sabar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, salat butuh kesabaran, kurban butuh kesabaran, keyakinan bahwa sesungguhnya hidup ini tidak bisa lepas dari sebuah kata yang bernama as-sabar, kesabaran. Maka jika ada ujian yang menimpa, jika ada masalah yang datang, sabar. Bukan menyelesaikannya dengan bunuh diri, bukan menyelesaikannya dengan perang, bukan menyelesaikannya dengan tawuran, bukan menyelesaikannya dengan menyakiti diri. Bukan. Sabar. Dan pasangan sabar, ambil air wudu, sholat, sujud ki pak, sujud ki ibu, 2 rakaatmu menggetarkan langit, 2 rakaatmu membuat Allah memberikan solusi. Jangan marah jika ada ujian, jika ada masalah, kurangnya sembako, mahalnya barang-barang di luar, sedikitnya penghasilan, sholat ki. Allah yang kasih rezeki. La nas'aluka rizqa, kami gak butuh rezeki dari kalian wahai para hamba, kata Allah. Nahnu narzukuk, kami yang memberikanmu rezeki. Maka sholatlah, ibadahlah, jauhi dosa, jauhi maksiat, agar Allah memudahkan rezeki kita. Mudah-mudahan yang tadinya berjalan kaki, suatu saat dengan izin Allah bisa naik kendaraan motor. Yang naik motor bisa punya mobil, yang punya mobil bisa punya rumah. Semuanya kecil bagi Allah. Tapi apalah artinya kalau kemudian kita cari rezeki dan kita lupakan Allah yang memberi rezeki. Sholat zuhur lewat, sholat subuh ketiduran, sholat asar capek, sholat maghrib sudah malam, isya sudah tidur, bangun subuh lewat lagi. Apakah kita mau hidup seperti itu terus? Sehingga kita cuma sholat sekali setahun, Bapak Ibu sekalian. Naudzubillah waliyadzubillah. Dan semoga Allah melindungi kita dari orang-orang yang meninggalkan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di ujung khutbah ini Bapak Ibu sekalian, saya titip betul-betul, saya titipkan amanah. Kita berikhtiar, berusaha. Saya masih ingat betul 2022 khutbah Idul Adha pertama saya di tempat ini. Saya disampaikan bahwa belum pernah ada khutbah Id di sini, sholat Id di sini. Setelah itu saya melihat pondasi masjid yang tidak jadi-jadi. Lalu kemudian kita ikhtiar, alhamdulillah 8 bulan masjid berdiri. Tahun lalu sebelum Ramadan Bapak Ibu sekalian, saya bangunkan lagi toilet di masjid. Bapak Ibu bisa cek, ada toilet-toilet baru di masjid. Bapak Ibu bisa pakai untuk mandi, bisa pakai untuk, dan kita sudah pisah, laki-laki toiletnya sendiri, perempuan toiletnya sendiri. Ada 100 juta lebih saya sumbang lagi untuk toilet Bapak Ibu sekalian. Bukan untuk jadi pajangan Pak, tapi masjid untuk dipakai. Silahkan Bapak Ibu pakai airnya, datang ke masjid Pak, sholat. Anda boleh istirahat di sana. Kalau di rumah sempit, boleh tidur di masjid Pak, halal. Tidak ada yang melarang Anda tidur di masjid, asalkan Anda pakai untuk sholat, asalkan Anda jaga kebersihannya. Masjid ini masjid bersama Pak. Kami senang jika banyak warga yang isi untuk sholat. Kami siapkan guru-guru ngaji. Silahkan Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak, daftarkan Pak. Mungkin kita belum bisa mengaji dengan baik, tapi anak-anak kita jangan sampai tidak bisa mengaji. Sungguh Bapak Ibu sekalian, ilmu itu, Al-Quran itu akan memberi cahaya pada orang tua Pak. Nanti yang tolong Bapak di akhirat, yang tolong Ibu nanti supaya bisa masuk surga, jauh dari api neraka.
salah satunya adalah bacaan Al-Qur'annya anak-anak kita. Pak, di masjid ini ada imamnya, ada TPA-nya, ada guru ngajinya. Daftarkan anak-anak kita, ikutkan mereka program mengaji di masjid ini. Kita biar mendapatkan cahaya Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kita sudah tua, lisan kita sudah susah untuk membaca Al-Quran, minimal ada anak-anak kita yang bisa menjadi ladang amal pahala, sehingga kita kelak di akhirat mendapatkan pertolongan dari Allah. Terakhir, nasihat untuk para ibu-ibu di rumah, jadilah wanita-wanita yang salehah, jadilah istri-istri yang salehah, berbaktilah kepada suami, berbaktilah kepada kedua orang tua, jagalah baik-baik anak-anak para ibu-ibu sekalian di rumah. Rasulullah SAW dalam setiap khutbahnya menitipkan pesan akhir untuk para wanita. Sungguh para wanitalah madrasah utama agama ini. Para wanitalah yang menjadi sekolah pertama agama ini. Para ulama, bahkan para nabi lahir dari rahim-rahim wanita. Bahkan ada nabi tidak punya bapak, cukup dia punya ibu. Bahkan dinasabkan nasabnya kepada ibunya, Isa bin Maryam, Isa putra dari Maryam, yang Allah titipkan sebagai bentuk bahwa tidak ada satupun pemimpin yang lahir di muka bumi ini kecuali ada jasa wanita yang soleha, seorang ibu yang sangat perhatian kepada anak-anaknya. Di ujung Bapak Ibu sekalian, kita berdoa pada Allah. Alhamdulillah tahun ini kita ada kurban sapi, dan insya Allah akan banyak lagi daging-daging kurban yang akan datang. Mudah-mudahan bisa tercukupi untuk sebahagian besar yang membutuhkan di kampung ini. Saya berikhtiar dan insya Allah Allah mudahkan. Alhamdulillah ada beberapa mitra-mitra kurban yang kita undang. Mereka menyembelih di tempatnya dan membawakan daging ke sini Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya teori, bukan hanya ilusi, inilah kenyataan. Kita berjuang untuk kampung perjuangan ini, bahkan untuk hewan kurbannya, bahkan untuk masjidnya. Tapi kami mohon kerjasamanya, kami mohon bantuannya. Ramaikanlah rumah Allah, aktiflah dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat, khususnya dalam acara-acara Islam. Insya Allah makin banyak keberkahan, makin banyak rezeki yang Allah turunkan di kampung perjuangan Adita Rina ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Rahman, ya Fattahu ya Alim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, urzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, berkahilah, sayangilah seluruh saudara-saudara kami yang kami sayangi di kampung Adita Rina ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka rezeki yang halal, yang terbaik, yang berkah untuk keluarga mereka ya Allah. Cukupkan rezeki mereka dengan yang halal, jauhkan mereka dari yang haram, jauhkan kami semua dari yang haram. Allah makfina, ya Allah, cukupkan kami ya Allah bihalalikan haramik, dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, sakinah, mawadahkan, warahmakan keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga saudara-saudara kami di kampung perjuangan ini ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami, anak-anak saudara-saudara kami di kampung ini ya Allah menjadi anak-anak yang saleh, hafidh Al-Quran, menjadi anak-anak yang berbakti pada kedua orang tua, bermanfaat untuk agama dan bangsanya, menjadi pelita, menjadi cahaya di akhirat kelak untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Jika ada yang telah wafat, lapangkan kuburnya, ampuni dosa-dosanya, dan jadikan kami semua ya Allah orang-orang yang kau takdirkan bisa satu surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni nas'aluka, Allahumma inna nas'aluka murafaqata nabiyina Muhammad. Ya Allah, kami minta ya Allah, kumpulkan kami ya Allah, satukan kami ya Allah di surga Firdaus-Mu bersama Nabi yang kami sayangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami menatap wajah Nabi kami ya Allah. Izinkan kami menatap wajah Rasulullah. Izinkan kami satu surga dengan Rasulullah.
Izinkan kami hidup di atas cahaya sunnahnya ya Allah. Ya Allah, bimbing kami untuk kami terus mendapatkan petunjuk darimu ya Allah, agar kami bisa mengikuti sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, izinkan kami untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izinkan kami mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Allahumma syfa'na yaumal qiyamati bi syafaatil Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika ada di antara kami yang punya utang ya Allah, lunaskan utang-utangnya ya Allah. Jika ada di antara kami yang belum menikah ya Allah, pertemukan dengan jodoh terbaiknya ya Allah. Jika ada di antara kami ya Allah yang membutuhkan hajat-hajat dunia, membutuhkan pekerjaan, berikan pekerjaan terbaik ya Allah. Pekerjaan yang mendekatkan kami kepadamu ya Allah, menjadikan kami lebih rajin, lebih taat untuk sholat, lebih rajin berzikir, lebih rajin mengaji ya Allah. Berikan kami pekerjaan-pekerjaan yang selalu mendekatkan kami pada ridhamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Fatahu ya Alim. Jika ada di antara kami yang punya kesusahan, angkat segera kesusahan kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang punya kesulitan ya Allah, angkat segera kesulitan kami ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, ya muyassir kulla asir. Wahai Allah, Zat yang memudahkan segala sesuatu yang sulit ya Allah. Yassir kulla asir, mudahkan segala yang sulit yang menjadi kehidupan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di akhir doa ini ya Allah, kami tidak melupakan saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kami tidak melupakan saudara-saudara kami di Gaza ya Allah. Mereka sedang berada di dalam tenda-tenda kesulitan ya Allah. Kehidupan mereka lebih sulit dari kami atas kezaliman dan penjajahan dari Zionis Israel ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, di tempat yang jauh ini dari mereka, kami mohon ya Allah, dengan segala kebesaranmu, dengan segala kekuatanmu ya Allah, kami mohon tolonglah mereka, menangkan mereka ya Allah, menangkan mereka dari penjajah Zionis Israel ya Allah, menangkan saudara-saudara kami di Palestina, menangkan saudara-saudara kami di Gaza ya Allah, menangkan mereka ya Allah. Unsurhum binusratik, unsurhum binusratik, wahid saffahum wansurhum binusratik, fa innaka antal qawiyul azul akram ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Pulanglah dengan tertib, saling memaafkan, saling membuka pintu maaf, dan jadikanlah Idul Adha ini momentum untuk hijrah, momentum untuk menjadi hamba yang lebih baik dan lebih taat. Barakallahu fikum, taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.